Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih, yang kali ini berjudul tentang Santet Beriang. Cerita kali ini ditulis akun yang bernama N Laila. Bagaimana ceritanya? Daripada kita penasaran, yuk mari langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Mal, kamu mau jadi ikut tidak? Ikut kemana, Bar? Masa kamu lupa sih? Katanya kamu mau ikut aku merantau ke pulau seberang. Oh itu, nanti ya aku pikir-pikir lagi. Aku belum bicara sama orang tua aku, jawab Akmal. Emangnya kemarin belum bilang sama orang tua kamu, Mal? Belum, aku takut, Bar. Takut kenapa sih? Masa mau izin kerja takut? Ya takut tidak diperbolehkan, Bar, ucap Akmal. Perbincangan itu terjadi pada saat kedua sahabat tengah nongkrong di tempat tongkrongan biasanya. Sore itu Akmal dan Akbar nongkrong di sebuah gubuk di tengah sawah milik warga. Tempat itu biasa mereka gunakan untuk nongkrong bercanda gurau di sore hari sembari menikmati senja. Semburat sinar matahari mulai menenggelamkan wujudnya dari peraduannya. Sayup-sayup terdengar suara azan maghrib telah berkumandang. Mereka berdua segera beranjak pergi dari gubuk tengah sawah itu. Bar, ayo pulang, udah maghrib. Iya, ayo. Tapi beneran ya, nanti kamu bilang sama orang tuamu, jangan sampai lupa, ujar Akbar. Mereka berdua pun pulang dengan berjalan kaki bersama, karena letak gubuk di tengah sawah dan rumahnya mereka itu tidak terlalu jauh. Beberapa menit saja sudah sampai. Rumah mereka bertetanggaan, hanya berjarak beberapa rumah saja. Duluan ya, Mal, ucap Akbar ketika sudah sampai rumah. Sedangkan rumah Akmal masih beberapa langkah lagi menuju ke depan. Sesampainya di rumah, Akmal langsung mandi untuk melaksanakan ibadah. Singkat ceritanya, malam itu Akmal ketika sedang makan malam dengan keluarganya, dia mencoba untuk meminta izin kepada kedua orang tuanya. Pak, Bu. Iya, kenapa, Mal? Tanya ibu Akmal. Aku izin sama bapak ibu ya. Aku mau ikut kerja bareng Akbar di pulau seberang, apakah boleh? Ucap Akmal sembari menundukkan kepala karena takut. Kenapa kamu gak coba cari kerja di daerah sini saja, Mal? Ucap ibunya. Mumpung ada kerjaan bagus, Bu. Aku juga mau sekalian cari pengalaman. Tapi pulau seberang itu jauh, Mal. Nanti kalau kamu ada apa-apa bagaimana? Ujar beliau. Iya, Mal. Nggak usahlah jauh-jauh lah cari kerjanya. Mending cari kerja di rumahan saja biar bapak ibu bisa lihat kamu. Akmal pun hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Akmal merasa kecewa. Saat itu juga ketika makanan sudah habis, Akmal kembali ke kamar. Di kamar Akmal merenungi keadaannya. Tapi meskipun begitu, kedua orang tua sangat menyayangi Akmal, ya karena mereka takut terjadi apa-apa dengan Akmal. Namun yang namanya anak muda, dia ingin seperti teman yang lain, bisa mencari pengalaman di luar. Tapi apalah daya, Akmal tidak diizinkan oleh kedua orang tuanya. Akmal ini anak pertama dari ketiga bersaudara. Dia memiliki dua adik. Adik yang pertama perempuan duduk di kelas 3 SMP. Sedangkan adik yang terakhir laki-laki masih duduk di kelas 3 sekolah dasar. Keadaan keluarga Akmal ini sederhana. Bapak Akmal bekerja sebagai seorang petani, sedangkan ibunya berjualan pecel keliling. Setelah lulus 1 tahun dari sekolah menengah atas, Akmal belum mendapat pekerjaan. Selama ini dia masih menganggur. Setiap harinya Akmal terkadang membantu kedua orang tuanya. Malam itu Akmal benar-benar campur aduk sekali perasaannya antara sedih, kecewa jadi satu.
Namun tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pada pintu kamarnya. "Mal, buka tolong Mal, ibu mau bicara sama kamu." Akmal yang sedari tadi sedang berbaring di atas kasur langsung beranjak bangun untuk membukakan pintu kamar. Kemudian terdengar suara bunyi pintu dibuka. "Ada apa, Bu?" tanya Akmal dengan lesu. "Ayo masuk dulu, ibu mau ngomong sama kamu," ucap ibu Akmal, dan akhirnya Akmal dan ibunya masuk ke dalam kamar Akmal dan duduk di atas kasur. "Kamu beneran mau ikut kerja dengan Akbar ke pulau seberang?" Akmal hanya menganggukkan kepala menjawab pertanyaan apa yang dilontarkan oleh ibunya. "Tadi ibu sama bapak sudah membicarakan soal ini. Bapak sama ibu akan mengizinkan kamu untuk berangkat merantau." Seketika perasaan Akmal yang tadinya down itu sekarang menjadi berbahagia. "Beneran, Bu?" "Iya, Mal. Tapi kenapa, Bu?" "Tapi nanti kalau kamu sudah berangkat merantau di sana, kamu harus selalu memberi kabar kepada bapak ibu ya setiap hari. Kalau ada apa-apa kamu harus bilang," ucap ibu Akmal. "Iya, Bu. Akmal nanti akan ingat selalu. Oh ya, memangnya kamu nanti mau kerja apa di sana sama Akbar?" "Katanya sih ikut kerja proyek, Bu." "Kamu sudah yakin mau ke sana? Kapan kamu berangkat ke sana, Mal?" Cecar ibu. "Iya, Bu. Aku sudah yakin. Sepertinya 2 hari lagi, Bu." "Ya sudah, mulai dari sekarang kamu siapkan semua perlengkapannya supaya tidak gugup," kata ibunya Akmal. Akmal langsung bersemangat untuk mengambil tas besar untuk tempat pakaian-pakaiannya yang akan dibawa. Malam itu juga Akmal mulai menyiapkan pakaian yang akan dibawa merantau. Dengan perasaan yang semangat menggebu-gebu, Akmal mengemasi barang-barangnya sembari bernyanyi ria. Singkat ceritanya, keesokan harinya tiba-tiba saja Akbar datang ke rumah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," ucap Akmal dari dalam rumah. "Ada apa, Bar?" "Di luar saja, Mal." Mereka berdua pun duduk di depan teras rumah yang sudah tersedia kursi. "Gimana, Bar? Kamu yang gimana? Sudah bilang sama kedua orang tuamu belum?" "Sudah, Bar. Terus gimana? Diizinkan tidak?" "Iya diizinkan, Bar. Kapan kita berangkat?" Bagus kalau gitu. Aku mendapat kabar kita harus berangkat besok pagi, Mal." "Hah? Besok? Kok mendadak banget, Bar? Katanya masih 2 hari lagi," ucap Akmal terkejut. "Iya, Mal. Jadwal dimajukan. Kamu siapkan saja semuanya. Besok kita mulai berangkat jam 7 pagi," ucap Akbar. "Iya, iya." "Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu. Mau menyiapkan barang-barang dan aku kesini mau memastikan saja sama kamu. Kamu jadi ikut atau tidak, sama mau ngasih tahu besok berangkatnya," ujar Akbar sembari beranjak bangun dari duduknya lalu pergi dari rumah Akmal. Siang itu Akmal sibuk mengemasi barang-barang yang belum dimasukkan ke dalam tas. Sebenarnya Akmal merasa berat untuk meninggalkan kedua orang tuanya, keluarganya itu. Tapi ya mau bagaimana lagi, Akmal ingin bekerja membantu ekonomi kedua orang tuanya dan mau mencari pengalaman baru. Siang itu kedua orang tuanya sudah pulang dari pekerjaannya untuk makan siang. Saat makan siang bersama, Akmal mengatakan kepada kedua orang tuanya tentang keberangkatannya besok pagi. "Pak, Bu, tadi Akbar kesini, dia bilang besok kita akan berangkat ke pulau seberang." "Besok, Mal? Katanya masih 2 hari lagi." "Iya, Bu, kata Akbar dimajukan," jawab Akmal. Seketika suasana menjadi hening mendengar apa yang diucapkan oleh Akmal. Ibunya Akmal langsung meneteskan air matanya karena masih belum ikhlas ditinggal anaknya pergi merantau, apalagi merantau ke beda pulau. "Ibu kenapa menangis?" "Sudah, Bu, gak usah nangis. Ibu tenang saja, doakan aku biar lancar kerjanya di sana." "Iya, Mal. Tapi ibu belum rela kamu pergi merantau, Mal. Apalagi jauh," ujar ibunya. Akmal langsung memeluk ibunya dengan erat. Pagi harinya Akmal sudah bersiap-siap untuk berangkat ke pulau seberang bersama dengan Akbar.
Sebelum berangkat, kedua orang tua Akmal memberikan ongkos bekal untuk Akmal. Kedua orang tuanya terpaksa harus menjual kambing peliharaannya untuk ongkos Akmal pergi merantau. Setelah kambing itu dijual, akhirnya kedua orang tua Akmal tidak memiliki kambing peliharaan lagi. Akmal juga diantar kedua orang tuanya sampai di bandara. Kamu hati-hati ya Mal. Ingat kamu harus selalu kabari bapak ibu setiap hari ya. Iya bu. Ibu sama bapak sama adik-adik jaga diri baik-baik di rumah, sehat-sehat, ujar Akmal. Kamu juga nak, di sana jaga diri baik-baik dan jaga kesehatan kamu, timbal bapak. Sebelum berangkat mereka saling berpelukan satu sama lain. Singkat ceritanya beberapa jam kemudian akhirnya Akmal dan Akbar pun sampai di pulau seberang. Menuju ke tempat kerjanya, mereka harus naik bus terlebih dahulu dari bandara. Kita mau naik apa Bar? Naik bus lah, itu busnya sudah datang. Akhirnya mereka berdua naik bus menuju ke tempat kerja. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya sampai juga di sebuah tempat. Ini tempat apa Bar? Kenapa kita turun di sini? Mes kita ini Mal, nanti kita tinggal di sini. Mesnya gratis apa bayar Bar? Kata Akmal. Gratis Mal, kamu tenang saja. Semua fasilitas sudah disediakan dari perusahaan Mal. Kita tinggal kerja saja, jelas Akbar. Karena sudah lelah dengan perjalanan jauh, mereka pun langsung masuk ke dalam mes untuk membersihkan diri dan juga beristirahat. Mereka sampai di mes malam hari. Malam itu mereka bergantian untuk mandi karena tubuh sudah terasa lengket. Akmal dan Akbar tinggal satu mes dengan 2 kasur dan juga ada juga kamar mandi. Setelah selesai membersihkan badan, mereka berdua langsung tidur karena sudah terlalu lelah. Keesokan harinya mereka bangun untuk bersiap-siap berangkat bekerja. Sebelum berangkat mereka sarapan terlebih dahulu untuk mengisi tenaga supaya saat bekerja nanti itu kuat. Hari ini hari pertama Akmal berangkat bekerja. Dia sangat bersemangat sekali karena sudah mulai bekerja. Untuk menuju ke tempat kerja mereka hanya berjalan kaki saja karena letaknya dari mes ke tempat proyek hanya sekitar 10 menit saja. Mereka membangun proyek bendungan yang ada di daerah sana. Akmal yang anak baru diajarkan tentang berbagai cara kerjanya. Akmal sangat bersemangat sekali pekerjaannya pada kali itu. Tidak mengeluh meskipun pekerjaannya sangat berat. Panas terik matahari menyengat ke dalam tubuh, keringat bercucuran, tapi tidak membuat rasa semangat Akmal dalam bekerja itu memudar. Di tempat kerja dia mendapatkan banyak teman baru yang sebayanya dan banyak juga yang usianya lebih tua dari dia. Akmal mulai mengakrabi rekan kerjanya dan saling berkenalan satu sama lain. Rekan kerja yang lainnya juga sangat baik-baik terhadap Akmal. Mereka bisa menerima kedatangan Akmal dengan baik, karena mereka juga orang perantau sama dengan Akmal dan juga Akbar. Kebanyakan pekerja proyek yang ada di sana memang perantau dari Jawa. Sore hari tiba, Akmal, Akbar, dan para pekerja yang lain bergegas bersiap-siap untuk pulang karena jam kerja sudah selesai. Bar, kamu lapar nggak? Lapar sih, mau beli makan sekalian? Atau gimana? Ya sudah, ayo, lapar banget perutku. Saat di perjalanan di pinggir jalan ada sebuah warung yang berdiri. Mereka pun mampir terlebih dahulu ke warung tersebut untuk membeli nasi bungkus. Bu, beli nasi bungkusnya 2 ya bu, sama kerupuk 2. Iya mas, ditunggu sebentar ya, jawab penjual itu. Beberapa saat kemudian pesanan nasi bungkus mereka sudah siap dan keduanya kembali ke mes. Sesampainya di mes, mereka ini langsung makan nasi bungkus tersebut karena sudah sangat lapar sekali, dan dengan lahap Akmal menyantap semua nasi dengan langsung habis. Kamu lapar banget Mal? Sampai rakus gitu makannya? Tanya Akbar. Iya Bar, masih kurang nasinya. Akbar menimpali. Enggak Bar, udah kenyang ini. Akan tetapi malam harinya perut Akmal tiba-tiba keroncongan lagi dan akhirnya Akmal memasak mie instan untuk menunda lapar. Padahal sebenarnya Akmal harus berhemat di sana, karena di sana semua harganya lebih mahal daripada di kampung.
apalagi uang yang Akmal bawa dari kampung tidak terlalu banyak. Singkat ceritanya, Akmal bertemu dengan seorang wanita di desa seberang. Saat itu, Akmal sedang jalan-jalan keliling mengenali daerah sana dan dia berkeliling sendirian dengan mengendarai sepeda motor. "Mas mau kemana?" tanya wanita itu. Seketika Akmal menghentikan sepeda motornya dan berkenalan dengan wanita tersebut. "Mau cari angin saja, Mbak. Mbaknya mau kemana?" tanya Akmal. "Aku jalan-jalan saja, Mas." "Namamu siapa, Mas?" "Aku Akmal. Kamu siapa?" "Aku Reni, Mas." "Kamu bukan orang sini ya, Mas?" "Iya, aku dari Jawa, di sini kerja," jawab Akmal. Wanita yang bernama Reni itu sangat berparas cantik sekali, dengan perawakan tinggi, putih mulus, rambut yang menjuntai panjang, dan senyum yang manis, membuat Akmal langsung jatuh cinta dengan Reni pada pandangan pertama. "Boleh minta nomor HP kamu nggak, Ren?" "Boleh, ini," ucap Reni sembari melihat HP-nya. Makasih ya, Ren. Kalau gitu aku pulang dulu." "Iya, sampai ketemu lagi ya," jawab Reni. Hari itu saat Akmal sedang libur kerja, dia sangat senang sekali karena bisa bertemu dengan wanita secantik Reni. Sesampainya di mes, Akmal terlihat masih senyum-senyum sendiri. "Kamu kenapa, Mal? Kesurupan ya? Senyum-senyum gitu kamu?" "Apaan sih? Enggak lah. Aku itu sedang berbunga-bunga nih." "Ah, kayamu," ucap Akbar. "Dari mana saja kamu? Keluyuran saja ya, untung gak kesasar kamu," ujar Akbar. "Jalan-jalan aku tadi, malah nemu cewek cantik." "Ah, yang benar kamu, Mal. Siapa namanya? Di mana?" "Reni dari desa sebelah. Dia sempurna banget lah menurutku. Cantik, manis, tinggi, putih juga," ucap Akmal. "Terus kamu minta nomor HP-nya gak?" "Ya minta dong, udah dapat nih." "Widih, mantep banget loh," ucap Akbar. "Dan iya dong, siapa dulu? Akmal gitu," ucap Akmal. Memang Akmal ini memiliki paras yang cukup tampan, berperawakan tinggi, sehingga siapapun wanita yang melihat Akmal pun akan langsung tertarik dengan Akmal. Saat di kampung, Akmal juga selalu dikejar oleh para cewek-cewek, tapi Akmal tidak menghiraukan, dan saat ini Akmal merasa menemukan belahan hatinya yang selama ini dia cari dan dia idam-idamkan. Malam harinya Akmal mengirim pesan kepada Reni, dan Reni pun membalas pesan dari Akmal. Dia sangat senang sekali ketika Reni membalas pesannya. Hingga malam itu Akmal lupa untuk mengabari kedua orang tuanya di kampung. Hari sebelumnya, setiap malam Akmal ini selalu mengabari kedua orang tuanya di kampung. Namun saat ini berbeda. Akmal sibuk chattingan dengan Reni saja. Singkat ceritanya, di hari libur kerja berikutnya, Akmal mengajak Reni untuk ketemuan. Reni pun mengiyakan ajakan dari Akmal. Akhirnya mereka ketemuan di sebuah taman yang ada di kota. Mereka saling menyambung obrolannya satu sama lain, karena Akmal pun sudah nyaman dengan Reni. Hari itu juga Akmal akan menyatakan cintanya kepada Reni. Dia sudah yakin kalau Reni pasti akan menerima cintanya. "Ren, saat aku melihat kamu pertama kali, aku sudah langsung jatuh cinta sama kamu. Dan sekarang aku sudah nyaman sama kamu. Apakah kamu mau jadi pacar aku?" ucap Akmal. Dan seketika saat itu Reni pun menjawab pernyataan cintanya Akmal. "Iya, aku mau, Mal. Aku juga sudah nyaman sama kamu." Hari itu Akmal sangat bahagia sekali karena cintanya diterima oleh Reni, dan mereka pun akhirnya resmi menjalin hubungan. Beberapa bulan kemudian Akmal sudah memiliki banyak uang karena dari hasil kerjanya dia mendapat gaji yang cukup besar. Setiap bulannya Akmal selalu mengirimkan uang untuk kedua orang tuanya yang ada di kampung, dan sebagian uangnya dia simpan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Hubungan Akmal dan Reni sudah semakin dekat. Namun tidak disangka-sangka Akmal telah mengkhianati Reni. Akmal mendekati seorang wanita yang jauh lebih cantik dari Reni. Wanita itu adalah seorang sales keliling yang menawarkan produk kosmetik.
Saat itu Akmal bertemu dengan Winda di sebuah mall yang ada di kota, dan saat itu Akmal dengan memberanikan diri untuk meminta nomor HP sales kosmetik tersebut. Hingga akhirnya Akmal dengan Winda semakin dekat, dan ternyata Akmal dengan Winda sudah menjalin hubungan tanpa sepengetahuan Reni. Saat itu Reni mencoba mengajak Akmal bertemu dengan kedua orang tua Reni. Dengan percaya dirinya, Akmal pun bersedia untuk bertemu dengan kedua orang tuanya Reni. Saat sampai di rumah Reni, Akmal dikenalkan dengan kedua orang tuanya. "Akmal, ini kenalin, kedua orang tua aku," ucap Reni. Akmal pun bersalaman mencium tangan kedua orang tuanya dan saling berkenalan. "Kamu dari mana?" tanya Bapak Reni. "Saya dari Jawa, Pak," jawab Akmal. "Kamu di sini kerja atau bagaimana?" "Ya, Pak, saya kerja merantau di sini." "Kerja apa?" "Kerja proyek pembangunan, Pak," jawab Akmal. "Ren, kamu kan tahu Bapak Ibu tidak suka kalau kamu dekat dengan orang dari luar pulau. Bapak Ibu itu maunya kamu sama orang daerah sini," ucap bapaknya terang-terangan di depan Akmal. Akmal yang mendengar apa yang diucapkan oleh bapaknya Reni hanya bisa terdiam menundukkan kepalanya. "Tapi aku cinta sama Akmal, Pak. Kenapa sih Bapak itu tidak senang kalau lihat aku bahagia?" ucap Reni. "Akmal, Bapak minta mulai sekarang kamu jauhi Reni." "Tidak, Pak, Reni bakal tetap sama Akmal. Kita saling mencintai, iya kan, Mal?" Iya, Pak, kita saling mencintai," jawab Akmal terbata-bata. "Pokoknya Bapak tidak mau tahu. Kalian harus mengakhiri hubungan kalian," bentak Bapak Reni. Karena takut, akhirnya Akmal pamit izin untuk pulang, dan semenjak saat itulah membuat Akmal menjadi berpaling ke wanita lain. Karena Akmal juga sadar ternyata Reni ini anak orang kaya, sedangkan Akmal hanya orang biasa yang bekerja sebagai kuli. Pantas saja kedua orang tua Reni tidak menyetujui hubungan mereka. Tapi meskipun begitu, Akmal dengan Reni masih tetap menjalin hubungan secara diam-diam. Yang kedua orang tuanya Reni tahu kalau Reni sudah mengakhiri hubungan dengan Akmal, padahal belum. Hingga suatu ketika Reni dan Akmal sedang jalan-jalan bersama, ketemuan di taman seperti biasanya. Kedua orang tuanya Reni yang lewat depan taman tersebut tidak sengaja melihat keberadaan mereka berdua. Berada di taman, mereka pun turun dari mobil dan menghampiri Akmal dan Reni. "Reni, kamu itu bohong sama Bapak Ibu. Katanya kamu sudah tidak ada hubungan lagi sama dia. Tapi kenapa sekarang masih berhubungan?" ucap Bapak Reni naik pitam. "Pak, aku kan sudah bilang kalau aku sangat mencintai Akmal. Dia juga mencintai aku. Jadi aku mohon Pak, Bu, restui hubungan kami." "Kamu itu ya Reni, karena sudah dihasut anak ini, kamu menjadi melawan orang tua," timbal bapaknya. "Terserah kamu Ren, ibu bapak." Lalu kedua orang tuanya Reni pun pergi meninggalkan Reni dan Akmal yang ada di taman. Singkat ceritanya, suatu ketika saat di mall, Akmal jalan bareng dengan Winda. Dan saat itu kedua orang tuanya Reni sedang berada di mall juga. Tidak sengaja, kedua orang tuanya Reni melihat Akmal jalan berduaan dengan wanita lain. "Kurang ajar dia. Benar perasaanku tidak suka dengan anak itu. Dan benar ternyata kelakuannya seperti itu," ucap bapaknya Reni dengan geram. Tidak mau ketinggalan dengan momen itu, akhirnya Bapak Reni langsung mengambil foto Akmal dengan wanita itu untuk nantinya sebagai barang bukti diberikan kepada Reni. Sesamanya di rumah, kedua orang tuanya pun langsung meminta kepada Reni untuk memutuskan Akmal. "Ren, Bapak mohon sama kamu. Kamu akhiri hubungan kamu dengan dia. Dia itu tidak baik buat kamu," ucap Bapak. "Akmal baik kok Pak, dia sayang sama aku. Dia telah berkhianat sama kamu Ren. Kamu sadar, dia bukan yang terbaik buat kamu." "Maksud Bapak apa sih Pak?" tanya Reni sembari mengerutkan dahinya. Lalu Bapak Reni ini langsung memberikan ponsel kepada Reni dan memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi. Saat Reni melihat ke foto tersebut, seketika Reni lemas tidak berdaya dan meneteskan air mata karena tidak menyangka kalau Akmal telah berkhianat. "Sudah ya Ren,
kamu yang ikhlas, kamu tinggalkan dia. Masih banyak laki-laki yang lebih baik dari Akmal. Singkat ceritanya, beberapa hari Reni menangis hingga kedua mata Reni terlihat sembab dan Reni juga tidak nafsu untuk makan. Reni dengan Akmal sudah tidak menjalin hubungan lagi dan sekarang Akmal berpindah hati dengan Winda. Mereka berdua bersenang-senang sedangkan Reni menderita sendiri. Karena rasa sakit hatinya yang sangat dalam, Reni tidak terima telah dikhianati oleh Akmal. Akhirnya rasa sakit hatinya Reni itu berubah menjadi dendam. Sehingga Reni memiliki niat jahat untuk membuat Akmal menderita seumur hidup dengan perlahan-lahan lalu mati. Reni lalu mulai bangkit tidak menangisi Akmal lagi, dan Reni mencoba seperti biasanya lagi dengan aktivitasnya. Hingga suatu ketika Reni berniat untuk pergi ke salah satu orang pintar yang ada di pulau tersebut, yaitu di Pulau Sumatera. Reni pergi sendiri. Dia mengetahui orang pintar tersebut melalui media sosial, dan setelah mengetahui tempat orang pintar tersebut, Reni langsung pergi ke sana dengan mengendarai bus. Di perjalanan menuju ke tempat orang pintar tersebut sekitar 3 jam. Letak rumah orang pintar itu berada di pelosok daerah yang sangat jarang sekali dijangkau oleh orang-orang. Namun Reni memberanikan diri untuk datang ke sana karena dia ingin sekali membalaskan dendam dan rasa sakitnya kepada Akmal karena sudah berkhianat. Beberapa saat kemudian Reni pun sampai di tempat desa tersebut. Akan tetapi Reni harus berjalan kaki terlebih dahulu menuju ke rumah orang pintar karena rumahnya Ki Bayan ini ada di tengah-tengah hutan belantara. Di sana beliau tinggal sendirian. Reni berjalan kaki menuju ke rumah beliau dengan jarak yang ditempuh sekitar 20 menit perjalanan. Beberapa menit kemudian Reni pun akhirnya sampai juga di rumah Ki Bayan. Terlihat rumah yang terbuat dari bambu berada di tengah-tengah hutan. Reni pun segera menyambangi rumahnya Ki Bayan. "Permisi." Terdengar suara pintu dibuka. "Silakan masuk," ucap Ki Bayan. Reni pun masuk ke dalam rumahnya Ki Bayan dan duduk di sebuah tikar yang sudah disiapkan oleh Ki Bayan. Tikar yang terbuat dari anyaman bambu itu. "Ada maksud apa kedatangan kamu ke sini?" tanya Ki Bayan. "Saya benar-benar sakit hati, Ki, dan saya ingin orang tersebut menderita perlahan-lahan hingga nantinya mati," ucap Reni. "Lalu kamu mau apa?" "Saya mau disantet, Ki. Pokoknya menggunakan santet yang ada di pulau ini, biar tahu rasa dianya," ucap Reni. "Tapi syarat untuk ritualnya cukup susah mencari bahan-bahannya. Apa kamu sanggup?" tanya Ki Bayan. "Dan apa syaratnya, Ki?" tanya Reni. Syarat ritualnya itu berupa bahan-bahan seperti getah kayu yang mengandung racun, seperti getah kayu range atau rengas, kacang miang, daun celatang api, getah ambacang hutan, dan sesajen seperti kembang setaman, kemenyan, buah-buahan. Media yang akan kita gunakan adalah dengan berupa minyak, jelas Ki Bayan. "Iya, Ki, lakukan saja. Akan saya kasih mahar nantinya berapapun yang Ki Bayan minta. Tapi semua syarat itu tolong Ki Bayan yang mencarikan saja, dan lakukan ritual itu secepatnya, Ki," ucap Reni. "Baik kalau begitu. Nanti akan saya siapkan semuanya," ucap Ki Bayan. Singkat ceritanya hari itu juga Ki Bayan mencarikan syarat-syarat untuk ritual. Sedangkan Reni menunggu di rumah Ki Bayan. Kebetulan rumahnya Ki Bayan ini berada di sebuah hutan, jadi untuk mencari bahan-bahan itu cukup gampang untuk Ki Bayan. Di hutan tersebut banyak sekali pohon-pohon sebagai syarat ritual. Setelah semuanya sudah didapatkan oleh Ki Bayan, bahan-bahan seperti getah kayu yang mengandung racun seperti getah kayu range atau rengas, kacang miang, daun celatang api, getah ambacang hutan, dan juga sesajen. Malam itu langsung akan dilakukannya ritual. Ki Bayan sudah mulai membakar rupanya, dan syarat-syarat tersebut sudah ditata dengan rapi di atas meja ruangan ritual. Ritual untuk santet Piryang ini menggunakan media berupa minyak. Minyak tersebut sudah disiapkan oleh Ki Bayan sebelumnya. Ritual itu dilakukan pada malam Selasa Kliwon. Dan malam itu,
Kibayan merapalkan mantranya dengan mulut yang berkomat kamit berada di depan kemenyan yang sudah dibakar. Saat itu Reni sangat ketakutan. Ya, ketika melihat Kibayan sedang melakukan ritual itu, bulu kuduknya berdiri semua, serta tubuh yang keringat dingin. Saat itu juga Reni merasakan ada angin masuk ke dalam ruangan tersebut, benar-benar membuat Reni merinding. Setelah minyak yang ada di dalam botol kecil tersebut sudah diritualkan dan dibaca mantra lalu diberikan kepada Reni. Bawa minyak itu, lalu nanti kamu oleskan pada kulit tubuh target, atau kalau kamu tidak mau ketahuan, kamu juga bisa mengolesi minyak itu pada jemuran pakaian target, ucap Kibayan. Baik Ki, cara kerja minyaknya ini berapa lama Ki? Saat kamu sudah mengoleskan minyak itu pada bagian target, beberapa jam kemudian saja target akan bereaksi, jelas Kibayan. Iya Ki, kalau begitu saya pamit pulang terlebih dahulu Ki. Kamu mau pulang sekarang? Malam-malam begini, emangnya tidak takut kamu di jalan? Cacar Kibayan. Nginap dulu saja di sini, kamu pulang besok saja, ucap Kibayan. Reni pun akhirnya memilih untuk menginap di rumahnya Kibayan. Dia tidur di kamar tamu yang memang sudah disediakan. Keesokan harinya, Reni pun berpamitan untuk pulang kepada Kibayan dan tidak lupa untuk memberikan mahar kepada Kibayan. Uang yang diberikan kepada Kibayan cukuplah besar. Ki, saya pamit pulang dulu ya Ki. Saya terima kasih ya Ki, terima kasih banyak. Pagi itu Reni pulang jalan kaki dari dalam hutan sekitar 20 menit. Sesamanya di depan hutan, Reni menunggu bus yang lewat di jalan tersebut. Untungnya pagi itu ada bus yang melewati jalan itu. Akhirnya Reni pun naik bus tersebut. Perjalanan menuju ke rumahnya menempuh waktu sekitar 3 jam perjalanan. Hingga akhirnya dia pun sampai di desanya. Tapi dia tidak langsung pergi ke rumah terlebih dahulu. Reni mengampiri terlebih dahulu ke mesnya Akmal. Pagi itu seluruh mes terlihat sepi karena semua sedang bekerja. Dan di mes tersebut tidak ada yang jaga sama sekali. Jadi Reni bisa untuk leluasa masuk ke dalam mes itu. Reni menuju ke belakang mes Akmal dan Akbar. Di belakang mesnya terdapat jemuran pakaian Akmal dan Akbar. Untungnya Reni tahu yang mana bajunya Akmal. Dengan tergesa-gesa Reni membuka botol minyak yang sudah diritualkan oleh Kibayan. Lalu minyak tersebut pun dioleskan sedikit saja pada bagian pakaian milik Akmal. Setelah sudah selesai mengolesi minyak pada pakaian Akmal, Reni pun langsung pergi dari mes tersebut sebelum ada orang yang melihat dia. Karena dia takut ada yang melihat nanti dikira dia mau maling. Setelah sudah selesai mengolesi minyak itu, Reni merasa lega karena sebentar lagi Akmal akan menderita. Singkat ceritanya, beberapa jam kemudian Akmal yang sedang bekerja, dia sedang mengaduk semen. Tiba-tiba saja sekujur badannya terasa sangat gatal sekali. Sehingga Akmal menghentikan pekerjaannya ya karena dia sibuk menggaruk-garuk seluruh tubuhnya yang terasa sangat gatal sekali. Akmal sampai ditegur oleh mandornya karena menghentikan pekerjaan. Kamu itu kenapa Mal? Kok berhenti mengaduk semennya? Gak tahu ini Pak, seluruh tubuh saya terasa gatal sekali Pak, dan juga panas. Kamu alergi atau salah makan atau bagaimana? Tanya mandor lagi. Enggak kok Pak, saya nggak ada alergi apapun. Kalau begitu, kamu pulang saja ke mes. Gatalmu itu nanti kamu obati, ucap mandor. Iya Pak Mandor, terima kasih, kata Akmal. Akmal pun kemudian pulang ke mes karena sudah diperbolehkan pulang oleh mandornya. Di perjalanan pulang, dia merasa sangat panas sekali pada sekujur tubuh dan terasa sangat gatal. Sesampainya di mes, Akmal langsung pulang melepaskan semua pakaian dan langsung mandi. Dia menyiram tubuhnya dengan air dingin karena tubuhnya terasa sangat panas sekali. Selesai mandi, tubuhnya terasa sudah tidak panas lagi, tapi gatalnya masih sangat terasa sehingga dia menggaruk-garuk seluruh tubuh tanpa henti. Sampai-sampai Akmal tidak bisa berbuat apa-apa selain menggaruk-garuk tubuh sendiri.
Sore harinya Akbar pulang. Dia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Akmal. "Kamu kenapa, Mal? Kok tadi pulang?" "Seluruh tubuh aku ini gatal-gatal semua, Bar. Aku gak tahan rasanya ingin garuk-garuk terus. Bar, tolong belikan aku obat gatal dong," ucap Akmal. "Ya udah, mana duitnya? Ambil aja itu di tas, gatal banget ini." Akhirnya Akbar pun pergi ke apotek terdekat untuk membelikan Akmal obat gatal. Beberapa saat kemudian Akbar pulang dengan membawakan obat gatal untuk Akmal. "Ini cepat minum. Sama ini salep nanti dioleskan pada tubuh kamu," ucap Akbar. Tanpa berlama-lama, Akmal langsung menelan obat gatalnya dan mengolesi salep gatal pada sekujur tubuh yang terasa sangat gatal. Malam harinya, Akmal tidak bisa tidur sama sekali karena sibuk menggaruk-garuk seluruh tubuhnya yang terasa sangat gatal sekali dan panas. Obat dan salep yang Akmal pakai itu ternyata tidak mempan sama sekali. Rasa gatalnya masih terasa sama saja. Sampai pada tengah malam, Akmal pergi ke dapur untuk mengambil garpu. Lalu garpu tersebut dipakai Akmal untuk menggaruk-garuk tubuhnya yang terasa sangat gatal sekali, sehingga membuat tubuh Akmal terluka karena rasa gatal itu digaruk dengan menggunakan garpu dengan kerasnya, sehingga tubuh Akmal mengeluarkan darah akibat sayatan garpu pada tubuh Akmal. Singkat ceritanya, Akmal sendirian di mes fokus menggaruk-garuk tubuhnya yang terasa sangat gatal, hingga tiba-tiba saja sekujur tubuh Akmal itu yang terasa gatal itu berubah menjadi bisul yang besar-besar, dan di dalamnya ada nanah seperti akan memecah bisul tersebut. Sehingga Akmal tidak berani untuk menggaruk tubuhnya lagi, tapi dia meronta-ronta kesakitan, kepanasan, dan gatal-gatal sekali yang sangat teramat sangat. Akmal pun ya sampai berteriak-teriak sendiri di dalam mes. Karena sudah tidak tahan lagi dengan sakit yang diteritanya, Akmal menelepon Akbar dan menyuruh Akbar untuk pulang. "Bar, cepat pulang Bar, tolongin aku Bar." Iya bentar, aku izin dulu ke mandornya Mal." "Sabar," jawab Akbar. Akbar yang saat itu sedang bekerja mendapat telepon dari Akmal pun panik sekali. "Kamu kenapa Mal? Kenapa bisa seperti ini tubuhmu itu?" "Udah, cepat anterin aku ke rumah sakit sekarang," ucap Akmal. Siang itu juga Akmal diantarkan Akbar menuju ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter. Sesamanya di rumah sakit, Akmal langsung dicek dan diperiksa oleh dokter kulit. Sampai akhirnya Akmal ini juga dironsen oleh dokter untuk mendeteksi sakit kulit jenis apa yang diderita oleh Akmal. Saat hasil ronsen sudah keluar, dokter menyatakan kepada Akmal kalau Akmal tidak menderita sakit apapun. Padahal sudah jelas-jelas Akmal menderita bisul dan gatal-gatal yang teramat sangat gatal sekali. Dokter itu pun hanya memberikan salep untuk meredakan rasa gatal serta memberikan obat untuk menghilangkan kuman yang ada di dalam tubuh dari dalam. Setelah itu Akmal dan Akbar pulang kembali ke mes. Sesampainya di mes, dia langsung meminum obat dan memberikan salep pada sekujur tubuhnya. Saat setelah meminum obat dan diberikan salep rasa gatal itu, terasa sudah mendingan. Akmal pun siang itu bisa tertidur dengan pulas karena rasa gatal yang ada di tubuhnya sudah sedikit berkurang. Apalagi dia terasa sangat mengantuk sekali karena semalaman dia tidak bisa tidur. Di dalam tidurnya, Akmal bermimpi didatangi sosok Reni dengan wajah yang menyeramkan, dengan membawa pisau tajam dan seakan-akan ingin menusuk tubuh Akmal. Di dalam mimpinya juga, Akmal melihat sosok yang menyeramkan berada di belakang tubuh Reni. Sosok itu bertubuh tinggi besar, dengan berbulu lebat dan hitam, serta bertaring panjang serta tajam. Sosok itu menatap tajam ke arah Akmal seperti siap untuk memangsa Akmal saat pisau tajam itu yang ada di tangan Reni akan ditancapkan ke perut Akmal. Seketika Akmal terbangun dengan napas yang tidak beraturan dan sekujur tubuh penuh dengan keringat yang membasahi baju. Ketika Akmal terbangun, dia terkejut ketika melihat seluruh bisul yang ada pada tubuhnya itu memecah semuanya dan nanah yang ada di dalam bisul tersebut keluar mengeluarkan bau amis. Akmal meronta-ronta. Dia kembali merasakan gatal yang sangat teramat tertahankan, sehingga
Dia itu langsung mengambil garpu untuk menggaruk-garuk bisul yang memecah itu. Akbar melihat apa yang dilakukan oleh Akmal itu yang merasa ngeri dan jijik, karena memang benar-benar baunya amis dan nanah yang ada di dalam bisul tersebut memecah mengalir ke seluruh tubuh. Akbar bingung harus berbuat apa karena sakit yang diderita oleh Akmal ini tidak dideteksi oleh dokter secara medis. Namun di sisi lain Akbar merasa iba dan kasihan dengan apa yang diderita oleh Akmal. Saat Akmal menderita sakit tersebut, dia langsung diputuskan oleh Winda. Benar-benar sadis nasib yang diterima oleh Akmal. Setiap hari, setiap malam, Akmal tidak bisa tidur, tidak bisa duduk, dia terus berdiri karena dia tidak bisa untuk tidur dan duduk. Dia juga tidak pernah menggunakan baju, karena kalau menggunakan baju lukanya akan tergesek-gesek dengan baju, membuat semakin perih. Tapi karena merasa pegal berdiri terus-menerus, Akmal mencoba untuk berbaring. Dia tidak berbaring di atas kasur, melainkan di sebuah daun pisang beberapa lembar lalu ditata, dan dia berbaring di atas daun pisang tersebut. Hingga akhirnya Akmal sudah tidak lagi bekerja karena dia hanya bisa berbaring saja di atas daun pisang. Dia itu terus meronta-ronta. Akbar sebagai temannya itu langsung menghubungi orang tuanya Akmal. Terdengar bunyi telepon dari ponsel yang ada di atas meja ruang tamu. Saat ibunya Akmal sedang menyapu ruang tamu mendengar ada bunyi telepon, langsung segera diangkat olehnya. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam. Akbar, di mana Akmalnya?" tanya ibunya. "Maaf, Bu, sebelumnya saya mau mengabarkan kepada Ibu kalau Akmal sedang sakit, Bu, sakit parah." "Astagfirullahaladzim. Sekarang bagaimana keadaannya Akmal, Nak?" tanya ibunya. "Akmal tidak bisa ngapa-ngapain, Bu, dia hanya bisa berbaring saja, Bu." Seketika ibu Akmal langsung lemas dan mematikan sambungan teleponnya. Ibunya Akmal jatuh pingsan ketika mendengar kata-kata dari Akbar itu atau kabar tentang anaknya. Sontak bapaknya Akmal yang saat itu baru pulang dari sawah terkejut melihat istrinya sudah jatuh terkapar di lantai. Ibunya Akmal langsung dibawa masuk ke dalam kamar oleh suami. Bapak Akmal mencoba untuk membangunkan istrinya yang belum tersadarkan diri dengan diolesi dengan minyak angin ataupun minyak kayu putih pada hidungnya. Beberapa saat kemudian akhirnya ibu Akmal ini tersadarkan diri. Lalu bapak mengambilkan air putih untuk ibu supaya lebih tenang. "Ini minum dulu, Bu," ucap bapak. Tanpa berkata-kata apa-apa, ibunya langsung meneguk segelas air putih itu dengan perlahan-lahan. "Ibu kenapa, Bu? Kok bisa pingsan seperti itu?" tanya bapak. "Akmal, Pak, Akmal," ucap ibu sembari meneteskan air mata karena mengingat apa yang diucapkan oleh Akbar tadi. "Akmal kenapa, Bu?" tanya bapak penasaran. "Akmal sakit parah, Pak, di sana, Pak. Dia tidak bisa jalan," kata Akbar. "Astagfirullahaladzim," ucap bapak. "Terus gimana ini, Bu? Kita susul ke sana atau bagaimana?" ibu bapak. "Ibu juga nggak tahu, Pak. Kalau kita ke sana dapat uang dari mana kita, Pak, buat ongkos? Kita jual motor saja, Bu, buat ongkos buat ke sana." "Bapak yakin?" ujar ibu. "Iya, Bu. Ya bagaimana lagi, kasihan Akmal, Bu. Di sana pasti tidak ada yang merawat. Lagian kan masih ada motor yang satu lagi, Bu." Akhirnya salah satu motor milik Akmal dan bapaknya itu pun ya dijual untuk ongkos berangkat ke pulau seberang. Kedua orang tuanya Akmal dan kedua adiknya berangkat ke tempatnya Akmal. Sesamanya di sana, kedua orang tuanya Akmal sangat merasa sedih dan teriris hatinya. Melihat keadaan anaknya yang sangat menderita, sekujur tubuhnya penuh dengan koreng yang bercampur dengan nanah, berbau sangat amis dan menjijikan. "Akmal, kenapa kamu bisa begini, Nak?" ucap ibu dengan meneteskan air mata. Akmal pun hanya bisa terdiam, tidak bisa berkutik. Karena kalau tubuhnya digerakkan, rasa sakit itu akan sangat terasa. Dia juga meneteskan air matanya ketika melihat kedatangan kedua orang tua serta adik-adiknya. "Akmal sudah diperiksakan, Bar?"
Sudah Bu, tapi kata dokter malah Akmal tidak menderita sakit apa-apa. Terus bagaimana ini Pak? Kebetulan Akbar memiliki saudara yang ada di daerah tersebut. Akbar pergi mengunjungi ke rumah Pak D-nya yang ada di daerah tersebut. Pak D-nya Akbar ini menikah dengan orang asli yang ada di daerah itu. Dia pergi bersama dengan Bapak Akmal. Mereka pergi dengan naik bus. Perjalanan yang ditempuh tidak terlalu jauh, sekitar 1 jam saja sudah sampai. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka sampai juga di tempat Pak D-nya Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar sahutan salam dari belakang pintu. Terlihat seseorang yang usianya sekitar 50 tahunan membukakan pintu. Akbar pun langsung menyalami Pak D-nya dengan mencium tangan Pak D. Silakan masuk Bar, ucap Pak D, dan mereka pun masuk ke dalam dan duduk di ruang tamu. Ada apa ini? Tanya Pak D. Jadi gini Pak D, saya sama bapak teman saya ini mau meminta tolong sama Pak D. Kira-kira Pak D tahu tidak orang pintar daerah sini yang dapat menyembuhkan sakit teman saya, ucap Akbar. Iya Pak D tahu. Di daerah sini ada orang yang sangat pintar dan mumpuni menyembuhkan segala macam penyakit. Di mana rumahnya Pak D? Ayo antarkan kita ke sana Pak D sekarang, timbal Akbar. Mereka semua pun akhirnya pergi ke tempat orang pintar yang dimaksud oleh Pak D. Perjalanan menuju ke rumah orang pintar tersebut hanya 20 menit saja dari rumah Pak D. Singkat ceritanya, setelah bertemu dengan orang pintar tersebut, Bapak Akmal dan Akbar membawa orang pintar tersebut ke mes tempat Akmal berada. Mbak Wiryo pun mau untuk datang ke mes. Sesampainya di mes, Mbak Wiryo langsung melihat kondisi Akmal yang terkapar tidak berdaya di atas alas daun pisang. Mbak Wiryo juga hanya menggeleng-gelengkan kepala ketika melihat kondisi Akmal. Sudah berapa lama anak ini mengidap penyakit seperti ini? Sudah beberapa bulan yang lalu Mbah, Akbar menimpali. Apa penyakit anak saya ini bisa disembuhkan Mbah? Tanya ibu. Bisa, karena ini belum terlambat. Kalau sudah terlambat, nyawanya pasti akan sudah melayang. Siapkan semua bahan untuk pengobatan anak ini. Bahan-bahan yang harus kalian siapkan adalah kalian cari 7 ekor kadal yang ditangkap hidup-hidup. Jangan sampai terluka apalagi mengeluarkan darah. Sediakan pula minyak kelapa murni atau bukan minyak kelapa sawit. Secukupnya, diutamakan minyak kelapa hijau. Kadal yang sudah ditangkap dibunuh, tetapi jangan sampai mengeluarkan darah. Kemudian panaskan minyak di atas api sedang sampai mendidih. Masukkan 7 ekor kadal yang sudah disiapkan tadi itu seperti menggoreng ikan. Namun setelah mendidih, minyak tadi itu harus dikecilkan apinya. Usahakan daging kadal jangan sampai hancur, cukup dimasukkan ke dalam minyak yang sudah mendidih. Jelas Mbak Wiryo. Baik Mbah, nanti akan saya cari, ucap Bapak Akmal. Tidak hanya itu, kalian harus siapkan juga jari yangau 5 batang sebesar jari tangan, kunyit bulai sebesar empu kaki ragi, ucap Mbak Wiryo. Baik Mbah, jawab ibu. Siapkan saja semua bahannya mulai dari sekarang. Nanti malam kita akan melakukan ritual di atas jam 11 malam. Siang itu, Bapak Akmal dan Akbar mencarikan semua bahan yang sudah diperintahkan oleh Mbak Wiryo. Untuk mencarikan 7 ekor kadal sesuai dengan apa yang diperintah Mbak Wiryo, serta mencari bahan lain di pasar, dan akhirnya menemukan jari yangau dan juga kulit bulai di pasar. Dan tidak lupa dengan kelapa hijau yang sudah dipetik langsung dari pohon. Singkat ceritanya, malam pun tiba. Semua bahan untuk ritual sudah disiapkan semuanya. Sekitar pukul 12 malam, Mbah Wiryo pun langsung melakukan ritual dengan merapalkan mantra di atas kemenyan yang sudah dibakar terlebih dahulu di dalam mes. Saat Mbah Wiryo sedang merapalkan mantra, tiba-tiba saja terdengar letusan-letusan dari atas atap rumah. Suara itu terdengar berkali-kali. Dar, dar, dar. Sontak yang ada di dalam rumah mendengar ada suara letusan tersebut ketakutan.
Pintu dan jendela mes sebelumnya sudah dikunci dan ditutup rapat. Namun anehnya, saat Mbak Wiryo sedang melakukan ritual, tiba-tiba saja pintu dan jendela tersebut terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Bahkan kaca jendela di mes tersebut itu pecah. Brang! Dan saat itulah tiba-tiba perut Akmal membesar lalu memecah dan mengeluarkan cacing yang sangat banyak sekali, serta bau yang sangat busuk serta amis sekali. Mbak Wiryo tetap fokus membacakan mantranya, dan setelah selesai minyak kelapa yang sudah dicampur dengan kadal tersebut dioleskan oleh Mbak Wiryo ke sekujur tubuh Akmal. Saat sedang diolesi dengan minyak tersebut, Akmal terus meronta-ronta kesakitan yang teramat sakit dan perih, serta gatal bercampur menjadi satu. Akmal merintih meringis kesakitan. "Ah, sakit, panas," teriak Akmal. "Santet Piryang," ucap Mbak Wiryo. "Maksudnya, Mbah?" tanya bapak. "Anakmu ini terkena kiriman santet Piryang yang berasal dari daerah Sumatera, daerah sini. Ada seseorang yang mengirimkan santet ini karena sakit hati dengan anakmu," ucap Mbak Wiryo. "Bersihkan semua serpian kaca itu. Tadi ada serangan dari ilmu hitam yang datang menyerang saya. Untungnya tidak terjadi apa-apa dengan dia ataupun saya," jelas Mbak Wiryo. "Terima kasih Mbah, sudah mau membantu anak saya," ucap ibu sembari meneteskan air mata. "Lumatkan dan campurkan jadi satu jari yangau 5 batang dan kunyit bulai itu, lalu berikan air hangat. Setelahnya oleskan pada sekujur tubuh dia. Setiap hari 2 kali. Lakukan secara rutin sampai sembuh," ucap Mbak Wiryo. "Iya Mbah, pasti akan saya lakukan itu," ucap ibu. Setelah pengobatan tersebut, Akmal sudah bisa berjalan seperti semula, namun luka yang ada di tubuhnya itu masih tetap membekas dan belum sepenuhnya sembuh. Akan tetapi Akmal sudah tidak merasakan gatal yang teramat seperti waktu itu lagi. Singkat ceritanya, saat Akmal dengan kedua orang tuanya dan adiknya akan pergi pulang ke kampung, tiba-tiba saja Reni datang ke mes bersama kedua orang tuanya mau meminta maaf kepada Akmal. Dan sekarang Reni sendirilah yang menderita seperti apa yang dialami oleh Akmal, karena santet tersebut berbalik ke tubuh pelaku yang mengirimkan santet, yaitu kepada Reni. Sekujur tubuhnya Reni penuh dengan bisul disertai dengan nanah yang baunya sangat amis dan menjijikan. "Mal, aku minta maaf ya Mal sama kamu. Selama ini aku salah, karena sakit hati aku membuat kamu menderita dan malah berbalik ke diriku sendiri seperti ini," ucap Reni. "Aku sudah maafkan kamu kok. Aku juga minta maaf ya, sudah salah sama kamu. Semoga kamu cepat sembuh. Aku pamit pulang kampung dulu, dan aku selamanya tidak akan datang lagi ke sini," ucap Akmal. Saat itulah pertemuan terakhir antara Reni dan juga Akmal. Akmal kembali ke kampungnya dan dia sudah sembuh total. Sekarang Akmal sudah bekerja lagi di kampungnya, dia bekerja di sebuah pabrik. Sedangkan Reni, kabarnya, kata Akbar yang masih bekerja di sana, Reni meninggal dunia karena sakit yang dideritanya itu tidak kunjung sembuh. Sebelum meninggal, tubuh Reni menjadi kurus kering dan perutnya membesar. Sekarang Akmal sudah bertaubat dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia rajin beribadah dan mengaji. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajarannya bahwa berhati-hatilah dalam bersikap. Jangan sampai menyakiti hati seseorang dan jangan berbuat sembarangan di tempat orang lain. Ambil pelajaran positifnya dan buang yang negatifnya. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Ingat, setiap perbuatan pasti akan ada balasannya tersendiri. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian tetap terus mendukung channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian video ini saya akhiri ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.